Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Iwan Harta dengan NIM 250201020896. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis bisnis digital studi kasus Tokopedia. Saya memilih opsi eh, pada lembar ujian akhir semester itu opsi yang kedua dalam mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, kelas MJ517, program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Baiklah, mungkin langsung saja. Pengertian bisnis digital dan perbedaannya dengan bisnis konvensional. Bisnis digital adalah aktivitas usaha yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai sarana utama dalam menjalankan proses bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, transaksi, hingga pelayanan pelanggan. Teknologi digital memungkinkan proses bisnis dilakukan secara lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Perbedaan utama bisnis digital dan bisnis konvensional terletak pada cara operasional dan penciptaan nilai. Bisnis konvensional umumnya bergantung pada lokasi fisik, jam operasional terbatas, serta interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Sebaliknya, untuk bisnis online ini tidak harus ada lokasi fisik dan tidak ada batasan jam operasional. Kemudian jenis-jenis bisnis digital berdasarkan tiga aspek, yaitu versi digital dari bisnis non-digital, ada fasilitator digital dari bisnis non-digital, dan yang terakhir ada bisnis digital hybrid. Baik yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Jenis ini merupakan bentuk digitalisasi dari produk atau jasa konvensional yang sebelumnya bersifat fisik. Contohnya, sudah ada e-book, jurnal, dan layanan kursus daring. Nilai utama dari jenis ini terletak pada kemudahan distribusi dan efisiensi biaya. Kemudian yang kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Bisnis ini berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli melalui platform digital. Perusahaan tidak selalu memiliki produk sendiri, tapi menyediakan sistem, teknologi, dan ekosistem transaksi. Contohnya adalah marketplace pada platform pemesanan online yang kita bahas pada saat ini, yaitu Tokopedia. Eh, Tokopedia ini sebagai platform digital yang memfasilitasi produk-produk dari para produsen ataupun para pedagang kepada konsumen. Kemudian bisnis digital hybrid. Bisnis digital hybrid mengkombinasikan lebih dari satu jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Perusahaan dapat bertindak sebagai fasilitator sekaligus menyediakan layanan digital tambahan, seperti sistem pembayaran, logistik, atau layanan pendukung lain. Kemudian jenis bisnis digital yang diterapkan Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan e-commerce di Indonesia yang menyediakan platform marketplace untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online. Berdasarkan klasifikasi bisnis digital, Tokopedia termasuk dalam fasilitator digital dan bisnis digital. Tokopedia tidak memproduksi barang secara langsung, menyediakan infrastruktur digital berupa aplikasi, pembayaran, manajemen toko online, serta fitur pendukung lainnya. Selain itu, Tokopedia juga mengarah kepada model bisnis digital hybrid karena mengembangkan berbagai layanan tambahan seperti dompet digital, layanan digital, dan integrasi logistik. Jadi pada platform Tokopedia ini memfasilitasi antara pembeli dan penjual. Selain itu, di Tokopedia ini juga eh, bisa menyediakan menu dompet digital seperti pembayaran atau pembayaran listrik, air, dan sebagainya. Keunggulan bisnis digital Tokopedia berdasarkan konsep ada tiga konsep: pasar tanpa batas, potensi penghasilan, pemanfaatan teknologi digital. Pasar tanpa batas, Tokopedia memungkinkan pelaku usaha dari berbagai daerah Indonesia untuk menjangkau konsumen secara nasional, bahkan internasional. Dengan berbasis internet, aktivitas jual beli dapat dilakukan tanpa batas geografis
dan waktu sehingga memperluas peluang dasar pasar bagi penjual. Kemudian potensi penghasilan, menurut bisnis Tokopedia memberikan potensi penghasilan yang besar baik bagi perusahaan maupun mitra penjual. Bagi perusahaan, pendapatan diperoleh dari layanan iklan, komisi transaksi, dan fitur premium. Sementara itu, penjual dapat meningkatkan skala usahanya tanpa harus membuka toko fisik, sehingga biaya operasional lebih efisien. Kemudian pemanfaatan teknologi digital, Tokopedia memanfaatkan teknologi digital secara intensif seperti sistem big data untuk analisis perilaku konsumen, algoritma rekomendasi produk, serta sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi ini meningkatkan kenyamanan penggunaan sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Transformasi digital dan usulan pengembangan bisnis. Jadi, Tokopedia telah melakukan transformasi digital yang menjadikan teknologi sebagai inti dari seluruh proses bisnis. Transformasi ini terlihat dari integrasi sistem pembayaran digital, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, serta pengembangan ekosistem digital yang mendukung UMKM. Untuk pengembangan ke depan, Tokopedia menurut saya dapat meningkatkan pemanfaatan kecerdasan buatan AI untuk personalisasi pengalaman pengguna. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini AI ini sudah sangat canggih untuk saat ini. Sudah banyak jenis-jenis AI yang bisa dimanfaatkan oleh platform-platform seperti Tokopedia ini. Kemudian mengembangkan fitur analitik bisnis bagi penjual agar mereka dapat memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam. Kemudian memperkuat kolaborasi dengan sektor pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital UMKM. Langkah-langkah tersebut dapat membantu Tokopedia mempertahankan keunggulan kompetitif dan beradaptasi dengan pengembangan teknologi yang terus berubah. Eh, Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemenuhan tugas UAS ini. Eh, saya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.